Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Bang Simon. Dan saat ini gue bakal cerita tentang kasus dari Colin Stan yang diculik selama 7 tahun, dia disiksa, dan dia dijadikan budak seks. Lalu kisah tersebut dikenal sebagai kisah gadis di dalam kotak. Untuk itu teman-teman, jangan kemana-mana. Pada tahun 1977, Colin Stan diculik oleh pasangan suami istri yang bernama Cameron Hawker dan istrinya yaitu Janice Hawker. Dia menculik Colin Stan pada saat Colin Stan berumur 20 tahun. Dan ia menyandera Colin Stan di dalam rumahnya di daerah California Utara selama 7 tahun. Dia menyandera Stan di dalam sebuah satu kotak kayu yang seperti peti mati, ukurannya seperti peti mati, dan Colin Stan hidup ada di sana, ditinggalkan di tempat tersebut, dan dia tinggal di sana selama 23 jam dalam sehari. Jadi dia hanya punya waktu satu jam saja untuk dia bisa bebas, dan itu pun bukan untuk bebas tapi untuk menjaga anak-anak dari pasangan penculik tersebut. Untuk itu bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat teman-teman. Jadi di tanggal 19 Mei tahun 1977, Colin Stan yang waktu itu masih berusia 20 tahun ada acara untuk pergi ke ulang tahun temannya. Tetapi Colin Stan memilih cara yaitu dengan menumpang kendaraan kepada orang-orang yang lewat. Di dalam perjalanan dia minta izin sama orang tuanya, lalu pergi, dan di jalan dia memberhentikan beberapa kendaraan untuk menumpang sampai ke daerah di mana temannya mengadakan ulang tahun. Namun di dalam pemberhentian beberapa kendaraan, dia tidak menemukan kendaraan yang cocok karena dia melihat beberapa tampang dari orang yang ingin memberi tumpangan itu gerak-geriknya mencurigakan dan sangat membahayakan. Lalu ketika dia sedang berjalan dan mencari tumpangan, lewatlah pasangan suami istri ini yaitu Cameron dan Janice Hawker. Dia berjalan bersama dengan mobil van-nya yang berwarna biru, dan di dalamnya mereka juga membawa bayi yang usianya masih 8 bulan. Lalu akhirnya Colin Stan diberi tumpangan bersama dengan mereka dan mereka berjalan bersama-sama. Tetapi baru 30 menit perjalanan, ternyata kendaraan tersebut diberhentikan mereka di daerah yang terpencil, dan Cameron mengambil pisau lalu menodongkan di leher dari Colin Stan. Dia kemudian mengancamnya dan menyumbat mulutnya, mengikat tangannya, dan memasangkan satu buah kotak yang sangat beratnya itu 9 kilo, dipasangkan di kepala dari Colin Stan, dan di dalam kotak tersebut itu dipasang juga peredam sehingga Colin Stan itu tidak bisa teriak dan tidak bisa mendengarkan apa-apa dari luar. Jadi dia dibungkus kepalanya, istilahnya sama seperti helm gitu ya. Cuman kotaknya itu ada engsel-engsel yang tempat mereka bisa menaruh gembok atau kunci sehingga kotak itu nggak bisa dibuka. Nah teman-teman, lalu di malam pertama ketika Stan itu ditahan, Cameron itu memaksanya untuk tidur di dalam sebuah kotak kayu yang dia buat untuk mencegah wanita muda itu atau si Stan itu melarikan diri. Jadi kotak itu dibuat ukurannya sebesar ukuran peti mati dan diletakkan di bawah tempat tidur mereka, dan peti itu ditutup lalu hanya diberi lubang di atas lubangnya untuk Stan bisa bernafas selama dia ada di dalam kotak tersebut. Selama beberapa tahun pertama dari penyanderaan yang dialami oleh Stan, Cameron dan Janice hanya mengizinkan Stan itu menghirup udara bebas selama 1 jam saja di luar kotak, dan itu juga dipakai untuk membersihkan rumah, untuk mengasuh anak-anak mereka yang ada pada masa itu. Dan hal tersebut, hal-hal penderitaan yang dialami oleh Stan membuat dia mengalami masalah medis yang sangat kronis, yaitu termasuk punggung dan bahunya itu rusak parah, mengalami sakit yang sangat parah. Dan bukan hanya itu, mereka suami istri yang menculik Stan ini menyiksa Colin Stan di ruang bawah tanah dan memaksa Stan untuk melakukan hubungan intim bersama dengan mereka. Ketika malam pertama saat Colin Stan ini diculik, Colin Stan ini tangannya diikat lalu digantung di atas plafon dari ruang bawah tanah tersebut, dan saat posisi tergantung, Cameron dan istrinya ini melakukan hubungan seks di bawah mereka. Ngeri banget ya teman-teman, sadisnya luar biasa. Dan lalu teman-teman, selama beberapa penahanan yang dialami oleh Stan,
pasangan tersebut secara teratur menyiksa Colin Stan dengan sangat parah. Dia mencambuk, dia memukul, dia membakar, bahkan menyetrum keadaan fisik dari Colin Stan. Itu tadi saya katakan kondisi fisik dari Colin Stan ini sangat-sangat parah sekali, teman-teman. Kasihan banget ya. Dan setelah beberapa bulan penahanan yang dialami oleh Stan, dia dipaksa harus menandatangani kontrak budak. Jadi isinya yaitu tentang bagaimana Stan ini tidak punya hak atas dirinya sendiri dan dia adalah budak dari pasangan yang jahat ini. Dan Stan akhirnya diganti namanya, bukan lagi Colin Stan tetapi juga K. Jadi Stan K, bukan Colin Stan ya, jadi K Stan. Dan dia menyuruh untuk memanggil Cameron itu sebagai tuan dan istrinya itu dipanggil sebagai madam. Nah, bukan hanya itu teman-teman, ketika dalam penyanderaannya itu Stan ini diintimidasi. Dia ditakuti bahwa percuma bagi Stan kalau dia memutuskan untuk melarikan diri. Alasannya adalah karena di luar sana ada satu organisasi jahat namanya The Company. Dan Cameron dan istrinya ini adalah salah satu anggota dari The Company tersebut. Jadi organisasi The Company ini adalah organisasi yang jahat yang tujuannya atau kerjaannya itu menculik gadis muda dan juga memenjarakannya lalu menyiksanya sampai dengan membunuhnya. Jadi walaupun Stan melarikan diri keluar, dia dicuci otaknya bahwa dia akan dikejar dan akan dibunuh, keluarganya juga akan dibunuh. Dengan intimidasi dan cuci otak yang seperti ini membuat Colin Stan tidak bisa berkutik apa-apa. Dia nggak bisa lari, dia nggak berani lari. Jahatnya luar biasa. Tetapi teman-teman, ternyata organisasi ini adalah organisasi yang fiktif, bukan organisasi yang nyata. Ini hanya dipakai menjadi alibi dari pasangan tersebut supaya Colin Stan ini nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan pada bulan Maret tahun 1981, setelah lebih dari 3 tahun Colin Stan ini diculik atau ditahan, Cameron ini membawa Stan untuk pergi ke Oregon, ke rumah orang tua dari Stan. Bayangkan, tujuannya adalah untuk memperkenalkan Cameron ini sebagai tunangan dari Stan. Jadi mereka sampai di sana dan Stan memperkenalkan Cameron ini adalah tunangannya, lalu mereka bercengkrama, mereka ngobrol, dan sampai orang tua dari Stan ini menganggap Cameron ini adalah orang yang baik dan pasangan ini adalah pasangan yang cocok, sehingga mereka mengambil kesempatan untuk foto bareng. Wah, ngeri banget ya teman-teman. Dan di tengah perjalanan kejahatan sepasang suami istri ini teman-teman, ternyata Janice, istri Cameron ini ada kecemburuan. Kenapa dia cemburu? Karena dia melihat Cameron akan memperistri Stan. Jadi Stan ini bakal dijadikan seorang istri dan Janice ini cemburu. Dia nggak mau posisinya sebagai istri itu digantikan oleh Stan. Jadi Janice ini akhirnya memutuskan untuk membongkar kebohongan yang dilakukan oleh Cameron, yaitu kebohongan tentang organisasi yang namanya The Company. Jadi Janice ini mengatakan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang fiktif, tujuannya untuk menakut-nakuti Stan supaya Stan nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan setelah itu teman-teman, pengakuan dari Janice ini adalah sebuah terobosan mental yang sangat baik bagi Stan, sehingga Stan akhirnya berani untuk merancang satu perjalanan bagaimana dia bisa melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah ditahan selama 7 tahun, akhirnya Stan merasa aman untuk dia bisa melarikan diri dari rumah pasangan yang gila ini, teman-teman. Ketika Stan menyadari anggota The Company ini adalah hal-hal yang fiktif, organisasi ini adalah fiktif, akhirnya Janice memutuskan untuk membawa Stan pergi ke stasiun bus atau terminal bus di tahun 1984. Dan wanita yang sudah menjadi budak selama 7 tahun ini akhirnya turun di sana dan dia menelpon orang tuanya untuk minta ongkos dan tiket pulang. Setelah itu dia juga menghubungi Cameron bahwa dia sudah melarikan diri dari rumah tersebut dan bahwa dia akhirnya tahu tentang kebohongan mengenai The Company, perusahaan atau organisasi yang fiktif tersebut. Tetapi Janice, dia berkata kepada Stan, tolong jangan beritahu kepada pihak berwajib tentang apa yang sudah kamu alami. Ngeri banget ya teman-teman. Jadi Janice ini merayu supaya Stan ini tidak membocorkan apa yang sudah dialaminya.
supaya bertujuan bahwa Janice mengatakan Cameron ini mau dibawa ke pendeta, mau didoakan dan mau dibawa ke ruang konseling. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya si Cameron ini nggak menunjukkan etikat baik atau tindakan yang baik, sehingga Janice memutuskan untuk melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan, yang mereka lakukan ini kepada pendeta tempat di mana mereka beribadah. Lalu pendeta tersebut menyarankan kepada Janice supaya melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai apa yang dialami oleh suaminya. Dan singkat cerita nih teman-teman, meskipun Janice ini membantu suaminya untuk menculik Stan, tetapi ternyata ketika Cameron ini ditangkap oleh pihak kepolisian dan dia diadili, namun Janice akhirnya mengalami kebal hukum. Dia tidak ikut ditahan, tetapi dia akan dijadikan sebagai saksi kunci atas kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Dan selama persidangan di tahun 85 karena kasus penculikan dan pelecehan yang dilakukan oleh Cameron kepada Stan, akhirnya Janice mengungkapkan bahwa sebenarnya suaminya tersebut pernah menangkap wanita muda yang lainnya. Jadi bukan hanya Stan, tapi sebelum Stan ada yang sudah pernah mereka culik, yaitu namanya Marie Elizabeth Spanke yang usianya 19 tahun pada tanggal 31 Januari 1976. Dan namun setahun ketika si Spanke ini diculik dan akhirnya dia dibunuh. Namun pihak pengadilan tidak bisa memberikan putusan karena tidak ada bukti yang kuat mengenai kematian dari Spanke tersebut. Nah teman-teman, akhirnya Cameron dituntut dengan tuntutan penjara selama 100 tahun penjara atas kejahatannya. Walaupun sebenarnya pada tahun 2015 dia dikasih kesempatan untuk dia naik banding supaya hukumannya diperingan gitu. Tetapi jaksa atau Dewan Pembebasan Bersyarat itu menolak permintaan Cameron dan akhirnya dia akan disidang kembali di tahun 2030 pada saat usianya 76 tahun. Lalu bagaimana dengan nasib Colin Stan saat ini? Ya, Colin Stan akhirnya hidup dengan nama yang baru dan dia merasa lega karena penculiknya akhirnya tidak akan pernah lagi dibebaskan, karena kalau sempat dibebaskan kembali dia akan mengalami trauma yang sama. Dia pulih, dia ambil terapi pemulihan psikologisnya. Ketika dia pulih, akhirnya dia ambil kuliah, dia lulus menjadi sarjana akuntansi, dia menikah, dia memiliki anak, dia menjadi seorang ibu, dan sekarang dia sudah menjadi seorang nenek. Dan kerjaannya adalah memberikan bantuan atau dukungan kepada wanita lain yang menjadi korban dari pelecehan dan penculikan. Nah teman-teman, dari kisah ini kita bisa lihat betapa mengerikan pengalaman yang dialami oleh Colin Stan. Untuk itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya di video-video selanjutnya kita bakal melihat fakta-fakta lain tentang hal-hal yang mungkin di luar nalar kita ya, hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Tapi saya akan sampaikan di dalam video-video saya selanjutnya. Bye-bye.